Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Facebook semua, sore hari ini kita sama-sama belajar. Saya sedang belajar juga, bukan berbagi ya. Intinya mah kita sama-sama belajar. Ada tema yang menarik yang ingin kita sama-sama pelajari pada sore hari ini, yaitu adalah tentang orang yang cerdas. Kita langsung lihat saja ya presentasi filenya sebagai berikut. Jadi nanti saya tampilkan biar kita bisa sama-sama belajar. Oke. Jadi ini yang pada kesempatan sore hari ini saya kasih judul inspirasi. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dari beberapa nasihat berikut ini, yang tentunya saja kita sebagai seorang muslim ada nasihat yang akan kekal sepanjang zaman, itu bisa kita dapatkan, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dalam kehidupan kita. Pada sore hari ini kita akan melihat sebuah nasihat dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini artinya berarti anaknya Umar. Namanya Abdullah bin Umar karena nama Abdullah banyak, jadi sering disebut sebagai Ibnu Umar. Jadi biar jelas, ini teh Abdullah anaknya Umar. Beliau berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Jadi mukmin yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu sahabat Ansor ini bertanya lagi, lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Rasulullah SAW menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Sobat Facebook semua, kita akan pada sore hari ini, saya hanya sama-sama kita mengambil inspirasi dari kalimat manusia yang cerdas atau mukmin yang cerdas. Jadi mukmin, karena ini bahasanya mukmin berarti dia posisinya adalah orang yang sudah yakin, orang yang sudah beriman dan percaya, begitu. Orang yang percaya, orang mukmin yang cerdas itu adalah beliau sebutkan yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Ini coretan-coretan inspirasi dari saya dari kalimat yang tadi. Jadi ini inspirasi dan renungan. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi kita semua. Dan ini sekaligus juga menunjukkan bagaimana konsep Islam dalam kehidupan kita. Pertama, di situ kan disebutkan mukmin yang cerdas. Mukmin yang cerdas itu, ini inspirasi yang saya tangkap adalah dia adalah muslim yang visioner. Kenapa visioner? Karena dia senantiasa melihat ke depan. Dia tidak baper melihat masa lalu atau kejadian saat ini. Jadi mukmin yang cerdas itu tidak juga mudah sakit hati, mudah kecewa. Dia tidak baperan lah intinya mah. Tapi dia adalah mukmin yang move on. Kan kalau bahasa kekinian itu kan move on. Jadi kita ini harus menjadi manusia-manusia yang move on, gitu kan. Jangan kemudian terbayang-bayangi oleh masa lalu, jangan kemudian menjadi takut untuk menghadapi masa depan. Karena di sini inspirasi dari kalimat tersebut adalah visioner. Dia tahu betul ke depan ini akan seperti apa. Dan tentunya saja karena dia mengetahui dan memahami masa depan, ini juga saya sebutkan masa depan yang ini inspirasi yang saya tangkap dari hadis ini adalah tentunya saja bukan hanya sebatas masa tua atau masa pensiun, tetapi adalah masa di mana setelah kehidupan dunia ini kita lewati. Karena sekali lagi, bagi seorang mukmin, orang yang percaya kepada Islam, kepada agama Islam, di mana di dalamnya ada rukun iman. Rukun iman itu berbicara salah satunya adalah tentang kehidupan setelah kematian.
Maka bagi seorang mukmin yang cerdas adalah dia tadi menata dan bertindak dalam kesehariannya, dalam kehidupannya itu tidak untuk saat ini, tetapi untuk masa depan. Jadi apa istilahnya? Kata orang Sunda mah tidak sakarat maneh gitu apa ya? Tidak seenaknya, tidak semau gue gitu kan. Dia tidak yang penting mah saya senang gitu kan. Kalau tidak hari ini kapan lagi gitu. Tidak. Kenapa? Karena dia memahami bahwasanya kehidupan kita ini setelah kehidupan dunia ada kehidupan lain. Kehidupan lain ini sangat ditentukan oleh tindakan, aktivitas, pekerjaan apa yang kita lakukan masa di dunia ini. Jadi dia akan berpikir, kira-kira kalau saya melakukan ini, dampak terhadap masa depan saya itu seperti apa? Nah ini kan visioner kan begitu. Dia tidak berbicara tentang hari ini, tapi dia berbicara tentang masa depan. Dan juga dia tidak berbicara masa lalu. Saya kan dulu begini-begini. Enggak. Dia berbicara masa depan. Kalau berbicara masa depan, dia akan senantiasa melihat sesuatu yang mencerahkan, memberikan semangat, senantiasa lahir optimis. Begitu. Ini penting. Jadi dan dia akan senantiasa berpikir, kira-kira ketika saya melakukan ini, apa dampak dari masa depan saya? Baik masa depan ketika kita misalkan masih di dunia, ketika kita tua, bahkan ketika nanti setelah kehidupan dunia. Kenapa? Karena agak mirip. Miripnya begini, ketika kita tua, posisi kemampuan fisik kita kan menurun secara drastis, gitu kan? Banyak kemampuan-kemampuan dari fisik kita yang kemudian menurun. Sehingga kita harus bisa mengantisipasi ketika masa tua itu datang, ketika apa istilahnya, kekuatan kita berkurang sangat drastis, ketika produktivitas kita juga mungkin berkurang, bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan? Kan ini penting. Termasuk adalah nanti setelah kehidupan di dunia. Masa kehidupan setelah dunia, di mana kehidupan itu betul-betul kita sangat tidak berdaya. Begitu. Jadi dia tahu apa itu visioner. Jadi inspirasi yang saya dapatkan dari hadis atau dari nasihat Rasulullah SAW itu adalah pertama, kita menjadi pribadi yang visioner. Yang kedua adalah berpengetahuan. Kenapa? Karena ini penting. Bagaimana kita bertindak dan seperti apa tindakan kita itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita ketahui. Ini penting, ini bab penting. Informasi masa depan mungkin saat ini, misalkan 2 tahun, 5 tahun ke depan dalam kehidupan dunia ini, mungkin kita masih meraba-raba. Apalagi dengan kondisi COVID, begitu ya. Yang konon kabarnya bisa jadi ini terlampaui kurang lebih 2,5 tahun begitu. Itu kalau betul, bisa cepat, bisa lambat, kita tidak tahu posisi kehidupan setelah ini akan seperti apa. Kenapa? Karena kan COVID-19 ini juga memberikan pembelajaran banyak bagi kita. Banyak di dunia usaha mungkin yang sudah merancang, apalagi di Lebaran kemarin ya, mungkin ada yang sudah mempersiapkan diri untuk bisa panen, jualan di masa Lebaran, ternyata kondisi berbicara lain. Itu kalau berbicara tentang di dunia. Tetapi selain itu juga kita harus juga mendapatkan atau harus menggali informasi tentang masa depan, yaitu adalah kehidupan setelah kematian atau kehidupan setelah dunia ini kita lewati. Ini pengetahuan ini penting agar kita tahu, oh ternyata nanti di kehidupan setelah dunia ini kita akan mengalami beberapa fase. Ada yang namanya masa alam kubur, setelah kita meninggal masuk alam kubur, nanti ada masa di mana kiamat, semuanya meninggal dunia, manusia dan dunia dan alam raya ini hancur. Kemudian Allah gantikan dengan yang baru alam raya ini, dan kemudian seluruh manusia dikumpulkan. Itu adalah masa kebangkitan. Setelah masa kebangkitan ada masa penantian. Setelah masa penantian ada masa hisab, di mana setiap orang itu akan kemudian ditimbang amal baik dan amal buruknya. Yang itulah kemudian menentukan di fase berikutnya apakah dia mendapatkan kebahagiaan berupa surga Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya dia mendapatkan kemudian balasan atas perbuatan dia di dunia ini berupa karena dia berlaku buruk mungkin ya, amal kebaikannya sedikit, dia masuk neraka. Itu kita harus pahami. Kenapa? Karena ketika kita memahami, mengetahui, dan tidak hanya sebatas tahu. Karena kalau ilmu itu hanya sebatas tahu, mungkin belum sampai kepada menjadi sebuah tindakan.
tetapi bagaimana kita tahu, kita paham, dan kita yakin, betul-betul yakin sampai kemudian seluruh aktivitas kita ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang kita sudah ketahui tadi, yang sudah kita pahami tadi dan sudah kita yakini tadi. Ini penting. Jadi dalam inspirasi yang saya tangkap dari hadis tadi adalah bahwasanya kita harus menggali. Baik juga kita menggali informasi tentang bagaimana kondisi misalkan kekinian, kira-kira prediksi ekonomi, prediksi yang lain, kesehatan dan yang lain-lain di beberapa tahun ke depan juga seperti apa. Selain itu penting juga bagi kita, dan ini jauh lebih penting karena kita akan menghadapi sebuah perjalanan panjang, bukan hanya panjang, mungkin bisa jadi abadi ke depan setelah kehidupan dunia ini. Itu yang harus kita juga siapkan. Karena dalam konteks hadisnya juga adalah dia mengingat mati dan menyiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Kan konteksnya itu. Kita harus paham. Jadi sobat Facebook yang kita sama-sama sedang belajar begitu ya. Pertama, bagaimana kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim itu harus visioner. Jadi tidak baperan, tidak kemudian menjadi mudah patah semangat, tidak. Kenapa? Karena kita senantiasa melihat ke depan, dan ke depan itu luar biasa, sangat cerah gitu. Yang kedua, kita juga harus terus meningkatkan pengetahuan kita, bukan hanya tentang apa yang akan terjadi 2-3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, tetapi kita harus tahu, karena itu mungkin 2-3 tahun, 5-10 tahun ke depan kita tidak tahu seperti apa pastinya. Tetapi yang pasti jelas itu adalah kehidupan kita setelah kehidupan dunia itu jelas, pasti berdasarkan nilai-nilai keimanan yang kita yakini, berdasarkan konsep-konsep yang kita yakini dengan iman kita. Ini penting. Dan yang ketiga adalah setelah kita tahu bagaimana kemudian masa depan dan bagaimana kemudian kita terus mengupgrade, menambah pengetahuan kita, tentu kita juga perlu pahami waktu kita di dunia ini tidak banyak. Kita dalam satu hari aja kita hanya punya waktu 24 jam. Belum lagi dikurangi tidur, belum lagi dikurangi beberapa aktivitas lain. Tentu sangat sedikit waktu yang kita miliki. Bagaimana dengan waktu yang sedikit ini kita mampu memilih peran untuk berkontribusi, peran agar kemudian ini cukup sebagai bekal kita untuk kemudian melewati masa kehidupan kita setelah dunia ini. Kita harus paham, kita harus menyiapkan diri betul-betul. Tentunya saja jangan sampai kemudian kita melakukan sebuah perbuatan yang ternyata perbuatan itu istilahnya nilainya tuh tidak seberapa, atau gampangnya beginilah. Ini kan kalau dalam hitungan bisnis gitu ya, kan karena dalam hitungan bisnis kan sering kali menghitung kira-kira kalau jualan produk mana yang memberikan keuntungan paling besar, kan begitu ya. Jadi istilahnya begini, yang terjual satu tetapi keuntungannya berbeda. Yang satu kecil, yang satu besar. Pasti kita memilih keuntungan yang besar. Begitu juga dalam beramal. Mana amal-amal yang kemudian memberikan nilai kebaikan itu lebih besar daripada amal yang lain gitu. Saya mungkin sebutkan contoh sholat. Sholat itu mungkin secara waktu yang habis katakanlah 3 menit atau sampai 5 menit begitu ya dalam satu kali sholat. Tapi nilainya bisa berbeda. Kalau kita melakukan sholat sendiri, nilainya cuma 1. Tetapi kalau kita melakukan berjamaah, nilainya 27. Ini kan berbeda. Jadi, kalau begitu, ketika kita paham tentang bagaimana dan seperti apa kehidupan yang nanti akan kita lewati, yang akan kita alami di kehidupan setelah kematian kita, maka dalam beramal, dalam mengambil peran, kita pun juga betul-betul memilah dan memilih. Kenapa? Karena kita memiliki keterbatasan waktu. Sobat Facebook semuanya, mungkin untuk kali ini, sore ini cukup sekian saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Sebentar. Memberikan manfaat buat kita semua. Ini pembelajaran bersama. Saya mengajak bukan berarti saya lebih baik, tidak. Tetapi tentunya saja ini kita harus sama-sama ini membangun awareness, membangun kepahaman kita. Saya punya komitmen memang untuk menyampaikannya tidak lebih dari 15 menit dan alhamdulillah ini 14 menit 48 detik. Jadi saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan bisa konsisten di pekan depan.
untuk kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.